Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Siti Masyaroh, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Carenang, Kabupaten Serang. Di sini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah pemaparan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, atau suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi di sini terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas seperti pada peserta didik dari identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan mengkritik peserta didik yang memiliki identitas gagal. Selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Selanjutnya yaitu mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik ini dapat memperbaiki hubungan dengan peserta didik. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid atau peserta didik telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, di sini yaitu kasus yang pertama. Ini adalah Aziza setiap jam pelajaran pertama selalu datang terlambat sehingga tertinggal materi mata pelajaran yang pertama. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ziza, yang ibu lihat di pelajaran pertama, kamu sering sekali datang terlambat, terutama di pelajaran ibu. Betul. Oke, yang ibu lihat juga di absen ibu, kamu sampai lebih dari 3 kali loh datang terlambat. Iya, Bu. Oke, Non. Yang namanya selalu datang terlambat itu suatu kesalahan, bukan? Iya, Bu. Nah, Non, kalau misalnya kamu udah tahu itu suatu kesalahan, memang setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Ibu juga Pak, sama pernah melakukan kesalahan, tapi kamu harus bisa memperbaikinya. Kamu setuju kan? Setuju, Bu. Oke, sekarang aku mau nanya deh, kenapa sih kamu bisa sering datang terlambat di jam pertama? Jadi saya selalu mengerjakan tugas sampai larut malam. Karena tidak ada yang mau mengerjakan tugas kelompok, akhirnya saya kesiangan. Oke, Ziza tahu kan, jika kamu sering bergadang, itu akan berdampak buruk pada kesehatan kamu, Non. Ya, Bu. Maka coba deh kita lihat tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak, Bu. Maka kalau misalnya kamu sering datang terlambat, keyakinan kelas mana sih yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Oke, menurut Ziza, disiplin itu penting nggak? Penting sekali, Bu. Karena saya datang tepat waktu, saya bisa mengikuti pelajaran dan saya bisa menghargai waktu. Nah, betul, Nom. Menghargai waktu itu sangat penting dan dapat berdampak positif untuk diri kita. Itu, Bu. Maafkan saya sudah terlambat. Oke, alhamdulillah kalau kamu sudah mengakui kesalahan dan ibu harap kamu tidak mengulanginya lagi. Coba, kamu ada cara tidak agar kamu tidak terlambat lagi? Ada, Bu. Saya akan tidur lebih awal dan tugas kelompok akan saya diskusikan dengan teman agar saya lebih ringan. Oke, alhamdulillah jika kamu sudah tahu solusinya seperti apa. Karena yang namanya kerja kelompok itu tugas bersama-sama, bukan tugas sendiri. Ibu harap kamu tidak mengulanginya ya, Nak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ziza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milik Aziza dari kelas 11 IPS 3. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah mengajak saya berdiskusi untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji agar tidak mengerjakan tugas sampai larut malam lagi, agar bisa datang ke sekolah tepat waktu dan menerapkan keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kasus yang kedua. Suci tidak terima disebut dengan kata sok pintar oleh Nadia. Suci marah dan tidak bisa menahan emosi. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Suci, yang Ibu lihat saat diskusi kelompok biologi, Ibu melihat kamu tuh tidak bersemangat dan tidak antusias dalam diskusi kelompok. Kenapa sih, Nak? Betul Bu, saya kesal dengan Nadia. Saat diskusi, Nadia bilang saya sok pintar, suku. Dan saya juga melihat Nadia seperti menang sendiri dalam diskusi kelompok. Maka saya merasa tidak suka dengan perilaku Nadia. Wajar kamu seperti itu. Jika Ibu jadi kamu, mungkin Ibu akan melakukan hal yang sama. Lalu saat itu, apa yang sudah kamu lakukan terhadap Nadia? Saya menatap sinis ke Nadia dan selesai diskusi saya bentak Nadia. Tanpa sadar saya memukul meja Bu. Oh begitu, berarti kamu melakukan hal tersebut karena sesuatu alasan tertentu bukan? Iya Bu, karena saya tidak terima diperlakukan seperti itu sama Nadia. Lalu pada saat itu, apa yang kamu lakukan terhadap Nadia, Nak? Saya menatap sinis ke Nadia dan selesai diskusi saya bentak Nadia. Tanpa sadar saya memukul meja Bu. Oh begitu. Tetapi kamu melakukan hal tersebut karena ada alasan tertentu bukan? Ya Bu, karena saya tidak terima diperlakukan dikatakan seperti itu sama Nadia. Wajar kamu seperti itu karena memang mempertahankan harga diri itu adalah suatu hal yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Kamu hanya menatap sinis Nadia aja kan? Kemudian juga kamu hanya membentak Nadia dan memukul meja. Kamu tidak sampai memukul Nadia. Ya Bu, untung saya masih bisa menahan emosi dan sabar. Padahal saya sudah sangat kesal sekali dengan Nadia. Alhamdulillah, tapi ya karena kamu tidak sampai memukul Nadia dan kamu bisa menahan emosi dan juga bisa sabar. Nah, coba kita lihat Cici, tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak Bu, sebetulnya hal tersebut merupakan hal yang salah Bu. Kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kamu, no? Saya sebetulnya bisa menghargai orang lain, mungkin karena perilaku Nadia yang membuat saya kesal. Nah, kamu meyakini tidak kalau menghargai orang lain itu suatu hal yang penting sekali buat kamu? Yakin Bu. Betul Nak, Ibu sangat setuju sekali karena menghargai orang lain itu sangat penting. Nah, tetapi di sini untuk keyakinan kelas tersebut harus ada yang kita sepakati ketika kita marah kan? Ya Bu, sebetulnya saya bisa lebih tenang dan tidak perlu emosi dan lebih bersabar. Nah, ini apakah kamu bisa untuk memperbaiki kesalahan kamu? Bisa Bu, saya akan bisa menahan emosi dan sabar. Jika ada tugas yang seperti itu, saya akan laporkan ke guru untuk meminta penyelesaiannya. Alhamdulillah, baik. Mari kita perbaiki segala sesuatunya. Jangan sampai hal tersebut kita ulangi. Kalau misalnya ada apa-apa, segera ceritakan ke guru. Kalau kamu lagi kesal sama temennya, segera laporkan ke guru karena memang tindakan teman kamu itu memang tidak baik, begitu ya. Oke, boleh kembali ke kelas Suci? Bu, terima kasih atas solusinya Bu. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sucida Susilati dari kelas 10-2. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih bisa menahan emosi dan sabar dalam menghadapi masalah dan serta menerapkan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari saya, Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.